Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh Masjid Al Hidayah, para takmir dan sidang pengurus yayasan, para alim, para ulama, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang tidak pernah berhenti, senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan kita nggak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Mau pakai bilangan apa? Menghitung nikmat iman, gimana caranya menghitung? Tidak bisa. Menghitung nikmat Islam, coba apa bilangannya? Tidak mampu kita. Menghitung umur, nikmat umur, siapa tahu umur? Tidak ada yang tahu. Gimana mau menghitungnya? Nikmat rezeki, bagaimana mau menghitungnya? Kesehatan, tidak mampu kita tuh menghitung. Maka sebaik-baik seorang hamba yang tidak punya kemampuan dalam menghitung nikmat Allah adalah bersyukur. Dengan kita bersyukur, justru nikmat Allah tambah. Dan janji Allah hak diletakkan di surat ke-14 Ibrahim, di ayat yang ke-7, wa ta'adanna rabbukum la'in syakartum lazidannakum wa la kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan syakur. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Ini selalu saya sampaikan dimanapun, kapanpun saya sampaikan. Teladani Rasulullah, ikuti Rasul, terutama 5 hal. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara berukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, maka nikmat ditambah lagi untuk diri kita. Hidup kita dicintai Allah, dirahmati Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Hanya dengan mengikuti Rasul, iya. Dan inilah letakkan di Ali Imran surat ketiga ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hamba, kalau benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan ikuti aku. Maka siapa yang ittiba pada Rasul Muhammad SAW, janji Allah yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya, merahmatinya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarga
Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Selesai. Mukotimahnya yang selesai. Alhamdulillah kita dipilih Allah di pagi hari ini bisa melangkahkan kaki ke masjid. Orang yang ada di majelis itu orang-orang pilihan. Kalau nggak dipilih Allah nggak ada di sini. Betul. Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari, nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Ke majelis. Untuk apa? Dijadikan dia tafakuh, fakih, memahami dan dipahamkan tentang din, tentang agama. Maka orang-orang yang ada ini, kita ini itu orang-orang pilihan. Apalagi ini ahad. Memang sedikit yang ngaji itu. Lebih banyak yang tawaf di Taman Bungkul sana. Sa'i di Raya Darmo. Banyak ini sekarang. Ya, apalagi Car Free Day. Ya. Jadi bersyukur kita dipilih. Makanya Rasul pesan, kalau sudah dipilih Allah dan berada di taman surga, ambil bekal. Hadisnya Muslim 4222. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul pesan, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, ambillah bekal. Qalu, sana bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadil jannah?" Apakah taman surga itu ya Rasul? Faqala, maka Rasul menjawab, "Hilaqah, halaqah, liqah, majelis ilmu, majelis taklim, majelis Jumat khususnya untuk laki-laki, itu adalah taman-taman surga." Maka kalau kita sudah berada di taman surga ini, ambil bekal. Jangan ngobrol sendiri, jangan ditinggal tidur, jangan kegiatan yang lain. Ambil bekal kata Rasul. Terutama kalau Jumat. Maka saya pesan kepada takmir Masjid Al-Hidayah, sampaikan kepada khotib Jumat itu kalau memberikan khutbah Jumat itu singkat, padat, jelas. Supaya apa? Jamaah dapat bekal. Sebab kalau khotibnya tuh bulat dan lama, insya Allah jawabnya khusyuk. Saking khusyuknya tuh sampai ninggul. Nah, itu kekhusyukan nanti. Sampai-sampai nggak tahu tuh khotibnya dulu di antara dua khutbah. Padahal man ila khotib julusan baina khutbatain inda wajabahu. Duduknya khotib di antara dua khutbah itu doa diijabah. Tapi ya karena tadi terlalu khusyuk tadi sampai nggak tahu khotibnya dulu. Loh, kalau orang sekitar nyium berantas ini sudah paham sama Al-Hidayah. Yang bahaya itu kan orang luar. Karena ada lihat dari masjid belok ikut sholat di sini. Khotibnya bulat lama. Alamat tadi yang mampir itu khusyuk. Ngerti-ngerti iqomah itu pun disenggol sebelahnya. Pakai pestangi malah sholat kan gitu ya. Nah nanti di luar dia ngomong yang enggak. Jangan sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah. Kenapa? Tidak syar'i. Mosok? Iya. Khotbah satu kali dok langsung iqomah. Padahal dia yang tidur, ya. Maka khotib Jumat itu singkat dan jelas supaya dapat bekal. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan bekal persiapan untuk pencapaian Ramadan. Bagus tema hari ini, menghapus jejak dosa menuju kepada takwa, begitu ya. Kenapa demikian? Pas. Hadisnya An-Nasa'i, nomor hadis 2079. Kalau hadis rawahu Ahmadnya 6851. Jadi kalau An-Nasa'inya 2709, kalau rawahu Ahmadnya 6851. Rasul bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikumus siyamahu, tuftahu fi abwabil jannah, wa yulaqu fi abwabil jahim, wa tuwalu fi sayatin, fihi lailatul khair min alfi sahr, man kurima khairaha qad kurima,
Artinya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan ini Allah wajibkan kalian berpuasa. Ayatnya semua hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Dan itu ada di Al-Baqarah 183. Tadi dibacakan oleh Ustaz Imam kita dengan khams Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan orang-orang sebelum kalian agar menjadi hamba yang takwa. Jadi ternyata kita ini dipersiapkan Allah di bulan Ramadan ini untuk meraih predikat takwa. Nah, kalau kita mampu meraih predikat takwa, janji Allah luar biasa, diletakkan di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan, apapun itu, dibukakan jalan keluar. Ayat yang ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi oleh itu rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan kalau kita perhatikan masdarnya, fiilnya itu adalah mudhari'. Mudhari' itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rezeki yang tidak terduga itu tidak sekali, tapi berkelanjutan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan semua kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Dicukupi semua kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Ayat yang keempatnya. Maka semua urusannya akan dimudahkan Allah. Dan ayat kelimanya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahan dihapus. Dan ini kita diberikan kesempatan Allah di bulan Ramadan. Maka ambil. Kalau nggak ada udzur syar'i aja, jangan nggak puasa. Kalau ada udzur syar'i silakan. Kalau nggak ada udzur syar'i jangan. Iftaradallahu alaikum syiyamahu. Di bulan ini kalian diwajibkan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim wa tughulu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Hadis ini bukan kias ini, sahih, hak. Setan, iblis dan bala tentaranya itu kalau Ramadan benar-benar dibelenggu. Kalau nggak dibelenggu nggak sanggup kita menyelesaikan Ramadan. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat ke-16. Qala fabima agwaytani la'udana lakum surat Al-Mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah, karena aku sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu, menghadang hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Nah, itu kerjanya dia. Makanya kalau iblis tidak dibelenggu di bulan Ramadan, nggak bisa kita puasa. Benar ya? Wong dibelenggu aja di warung-warung itu yang pakai teber itu, yang tebernya nggak sampai bawah atau atas, ibu kentolnya wong akeh. Itu kalau diinjek kurang gerak kentolnya, bukan balita gitu. Nanti kalau saya ketemu koncone, nggak mau sama. Iya, ini mau kena kudu setan. Kata setan, ngomong sih enak bro. Gak ada hubungan sampai gak puasa dengan saya itu. Ya sampai nanti gak mau tidak makan minum karena Allah. Enak di kudu setan. Tak balas kapal gitu. Nah maka di sini lah. Ini kita dibantu. Kalau nggak mampu. Maka jangan disia-siakan bulan Ramadan. Lanjutan hadis tadi. Fihi lailatul khairum min alfi shahr. Man kurima khairoha khat kurima. Di bulan ini ada satu malam yang punya nilai ibadah 1000 bulan. Man kurima khairoha khat kurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Demikian Rasul mengatakan. Dari mana Rasul bisa mengatakan ini? Hujahnya kalau letakkan di surat 97 ayat 2 dan 3. Wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi shahr.
Tahukah kalian apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih indah dari 1000 bulan. Maka lihat hadis ini, qad ja'akum Ramadan syahru itu apa? Bulan. Qad ja'akum Ramadan syahru mubarak. Berarti seluruh Ramadan adalah rahmat dan berkah. Hadis yang kedua saya ambilkan dari Bukhari, nomor hadis 37. Rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ikhlas dan hanya mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dalam hadis ini, saya ulang lagi ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, ikhlas hanya mengharap pahala Allah, dosa-dosanya diampuni. Hadis yang ketiga, Tirmidzi, nomor hadis 618. Rasul bersabda, "Walillahi uttaqu minan nar wa dzalika kullu lailatin." Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Nah, dari 3 hadis ini menepis yang sering dikatakan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, 10 hari ketiga pembebasan api neraka. Itu dicari di hadis sahih, tidak ketemu. Kita coba dicari di hadis-hadis palsu, juga gak ketemu. Berarti saking palsunya. Jadi di hadis sahih nggak ada, dicari di kuburan palsu juga nggak ada. Berarti saking palsunya. Jadi kalau kita lihat tadi, Rasul mengatakan qad ja'akum Ramadan syahru apa? Bulan. Qad ja'akum Ramadan syahru mubarak. Berarti seluruh Ramadan rahmat. Kalau lihat Bukhari 37 tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, enggak ada kata 10 hari kedua di sana. Dan yang ketiga tadi, walillahi uttaqu minan nar wa dzalika kullu itu setiap, kullu lailat, di setiap malam. Berarti Ramadan itu mulai tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu rahmat. Dari tanggal 1 itu ampunan dosa, dari pembebasan api neraka. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri bertanya ke Rasulullah, "Faman ya Rasulullah, siapa yang dapat pembebasan api neraka di hari-hari pertama?" Rasul mengatakan, "Mana tidak antum mu'minan ahli sunnah." Hamba-hambanya Allah yang biasa puasa-puasa sunnah. Jadi yang biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau mungkin puasa Daud, itu ada yang pertama sudah tarawih pertama, belum sahur itu sudah dibebaskan. Abu Sa'id bertanya, "Ada ulangnya Rasul? Kalau yang nggak pernah puasa sunnah, apakah juga dibebaskan api neraka?" Nah, iya, cuma tidak mungkin dari pertama. Kata ya rodo buri-buri lah ya. Mungkin kurang-kurang turun Tapi kalau yang kuliner, yang biasa itu hari-hari amal itu benar-benar sudah dibebaskan. Ya, ini hadis 3 ini sahih semua nih. Ya. Muttafaq alaih. Jadi ayo kita tepis 10 hari pertama rahmat gitu, nggak ada. Soalnya kalau kita ilmunya salah. Andai kata Rasul mengatakan 10 hari pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pembebasan api neraka. Andai kata ini dari Rasul, saya Bangun Samudra akan puasa tanggal 21. Saya cuma puasa tanggal 21 sampai tanggal 30. Kenapa? Saya pilih pembebasan api neraka. Lu kan gak rahmat? Enggak. Ampunan gak penting, sepenting bebas api. Nanti salah. Ilmu yang salah pasti akan keliru pula kita dalam jalannya. Karena nanti akan terbawa kita bahwa seperti waya rahmat ini. Nanti maka begitu, waya ampunan, keliru. Sementara tadi Rasul mengatakan qad ja'akum Ramadan syahru itu bulan, di seluruhnya. Gak ada kata 10 pertama, kedua, ketiga. Lalu bagaimana yang 10 pertama, kedua, ketiga? Itu begini Pak, itu bukan hadis, itu fenomena. 10 hari pertama, sof Masjid Al-Hidayah penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. Nanti 10 hari kedua terus, Masya Allah keren.
Kalau dia teman-teman 10 hari ketiga pindah ke pelabuhan, terminal, bandara, stasiun, dan tawaf di mall. Saya kata Rioyo ya. Itu fenomena ya. Jadi mulai sekarang coba hilangkan bahwa Rasul tidak pernah mengatakan 10 pertama rahmat, kedua ampunan yang ada dalam qadjaku Ramadan syahrul mubarak. Man soma Ramadan berarti 10 Ramadan itu ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan yang ketiga walillahi utaqu minan nar wa dzalika kullu lailatin. Jadi setiap malam dibebaskan. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita siapkan di bulan Ramadan? Rasul minta di bulan Ramadan itu kita menjalankan sunnah. Dan tadi Allah berfirman di Ali Imran 31, "Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka siapa yang mengikuti Rasul, menjalankan apa yang dijanjikan Allah, dicintai, dirahmati. Cinta loh, tidak main-main loh, cinta. Kalau gambaran cinta manusia itu kan yang paling hak suami istri, betul? Ini sekarang saya tunjukkan gambaran cintanya antara Allah dan manusia. Kalau cinta manusia itu yang paling hak kan suami dan istri, betul? Saya tanya dulu sekarang, hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uang istri, baterai ibu baterai jalur katanya. Kalau waktu uang suami pelan istri, uang istri langsung istri, baterai jalur katanya. Nah, jadi hati-hati ya para suami, jangan gampang pakai uang istri karena kaidah syar'inya uang istri uangnya istri. Dan para istri, halo, kalau suami sampai pakai uang istri, tolong tanyakan statusnya. Mas, iki aku sodako pun jenengan ngutang, harus jelas. Dan suami-suami wiyung beratas ini gengsinya di sodako istri, langsung muni utang. Nah, kalau bilang utang, ya ayo ditegakkan Al-Baqarah 282. Anak-anak kumpulkan sambil ngomong, perhatian, bapakmu utang. Nah gitu. Bayangin, baru 1 pekan Pak, padahal uang itu juga nanti untuk keluarga. Uang itu juga untuk keluarga, hakikatnya nanti. Toh itu untuk bisnis suami, yang nanti untuk keluarga. 1 pekan suami ditodong. Kata suami, ini belum laku bisnis ini, kok ditagih. Kata istri, ini bukan urusan lagi, ini urusan luluran. Itu keluar Pak dompet suami. Pekan depan, kemana ini? Skincare, keluar lagi. Pekan depan, apa rumah ini? Belum pedicure. Bayangin Pak. Ini baru pekan depan lagi kemana ini? Facial. Ini baru cinta manusia. Maka dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Namun ketika Allah yang mengeluarkan cintanya tadi, saya pakai di depan tadi, di mukotimah. Kalau kita ada kesulitan, dibukakan jalan keluar, diberi rezeki dari yang tidak disangka, semua kebutuhan dicukupi, semua urusan dimudahkan, dosa dan kesalahan diampuni. Ini kalau sudah Allah mengeluarkan cintanya. Dijanjikan di surat 65 Al-Talaq ayat 2, 3, 4, dan 5. Maka kalau kita ingin dapat itu, ikuti Rasul. Dan Rasul minta kita kalau berpuasa itu sahur. Hadisnya Bukhari nomor hadis 1787. Rasul bersabda, "Fa'ina semutas sahur, fa'inna suhurikum barokah." Kalian itu kalau sahur itu kamu puasa sahur, fa'innahu suhurikum barokah. Karena di dalam sahur itu Allah berikan rahmatnya dan berkah. Itu yang punya Bukhari. Yang punya An-Nasai begini bunyinya Pak, yang punya An-Nasai ini. Nomor hadis 2137. Kalau tadi Anas bin Malik Lumayan, kalau yang An-Nasai yang 2103, perawinya adalah Amr bin As. Rasul bersabda, "Wa baina siyamana wa siyamu ahlul kitab wal nasr al-suhur." Yang membedakan antara Yahudi dan Nasrani itu adalah urusan sahur. Inna fasla Yahuda wa Nasara, maka berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani. Pak, jangan lupa Pak, yang ngomong ini dulu Nasrani Pak. Sebelum saya masuk Islam itu
Neng gereja saya 30 tahun Pak, sejak lahir sampai usia 30 tahun itu saya penghuni gereja, bahkan sekolah pastor, bahkan memberikan dakwah di sana. Itu Pak, saya nggak pernah dulu yang namanya sahur. Yahudi juga nggak ada sahur, saya juga nggak sahur. Kenapa Yahudi Nasrani nggak sahur? Ada yang tahu? Dan laku sahur, saya nggak tahu. Ya karena dihapus kalau di Noyo itu. Oh bukan Pak, itu pabrik roti Paulus Pak di Noyo. Jadi si Paulus itu menghapus syariat-syariat puasa. Padahal di dalam kitab Kejadian pasal 19 nggak punya jenengan katakan gereja. Ini kitab Taurat. Nabi Ibrahim itu puasa dari sebelum matahari terbit sampai terbenam. Itu beliau puasa. Berapa lama? 1 bulan. Dalam kitab Keluaran pasal 32, Nabi Musa itu juga berpuasa. Berapa hari? 1 bulan. Kapan puasanya? Sebelum matahari terbit sampai terbenam. Nabi Isa, Lukas pasal 14, pasal 4, mulai ayat 7, itu juga puasa. Tapi ada Dino yang mau dihapus kabeh. Bukan ada Dino ya Pak, ada Yunani Paulus itu. Yang Dino itu pakai roti Paulus ya. Itu dihapus. Bayangin, padahal puasa udah. Makanya ayatnya Allah tadi apa? Ya ayyuhal kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum, seperti orang sebelum kalian. Jadi para nabi itu puasa semua. Makanya Pak, orang Islam itu tidak pernah menyelisih nabi-nabi. Maka Allah katakan kita ini diunggulkan Allah di Al-Baqarah 285 dengan kalimat la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Orang Islam itu tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah mengikuti betul perintah para nabi dan perintah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semua perintahnya tauhid. Tauhid Pak, tidak ada yang aneh-aneh. Maka Allah berikan satu kunci dalam surat 21, itu surat Al-Anbiya di ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rusulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, kami tidak pernah memutus satupun rasul atau nabi sebelum kau, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadati aku. Jelas kan? Nah kok tiba-tiba sekarang ada orang bilang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Berarti gak mungkin dari Allah. Termasuk punya saya dulu, Tuhannya 3-in-1. Emang kopi, gula dan susu? Aneh-aneh gitu. Jadi kalau ada begitu itu tidak mungkin datang dari Allah. Nah maka kita diminta sama Rasul itu sahur. Kenapa? Inna fasla Yahuda wa Nasara, agar berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka juga tahu poso. Ini contohnya, tidak pernah poso. Makanya saya waktu sekolah tidak pernah mokel. Demi Allah tidak pernah mokel. Masa kelas kan tidak pernah. Lu kok nggak tahu poso nggak pernah mokel. Nah saudara-saudaraku, kemudian lagi yang perlu ilmu yang harus kita pegang adalah di hadis rawahu Abu Daud, nomor hadis 2010. Masalah berbuka. Ini supaya ilmu puasa kita jadi benar ya. Kalau ilmu benar ya nanti wah, akibatnya luar biasa dan jauh. Ketika kita berpuasa, itu Rasul mengatakan, wa khair umati, sebaik-baik umatku, man awalul iftar wal akhiru min suhuri. Dia itu kalau berbuka paling awal, tapi kalau sahur paling belakang. Maka Rasul mengatakan dalam sini, wa idza adanul bilal, kalau sudah ada imsak baru berhenti. Imsak itu bahasa Arab. Artinya saya buka dalam kamus tata bahasa Arab, imsak itu saat berhenti makan dan minum disebabkan berkumandangnya adzan subuh bagi yang berpuasa. Saya ulang Pak ya. Imsak itu bahasa Indonesia nggak ada, itu bahasa Arab. Imsak itu bahasa Arab, Indonesia nggak ada.
Kalau misalnya buku, kitab itu ada bahasa Arabnya, ada Indonesianya. Kitab, buku. Tapi imsak nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya panjang. Saat berhenti makan dan minum, saat berkumandang adzan subuh bagi yang berpuasa, itu namanya imsak, panjang Pak. Bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi bahasa imsak itu artinya berhenti makan minum saat berkumandang adzan subuh karena berpuasa. Ada yang tanya, Pak, yang wassalatu wassalamu alaihi itu apa Pak? Itu tarhib. Cuma negeri Konoha dan Wakanda salah kaprah. Itu bukan imsak, itu tarhib. Jadi masih boleh makan dan minum. Berhentinya ketika imsak sahabat bilang begitu, itu apa? Saat bilang mengumandangkan adzan. Rawahu Abu Daud 2010 2020. Jadi kita biar ilmunya benar ya. Jadi waktu imsak masih boleh makan minum. Bahkan nih yang punya Abu Daud nomor hadis 1999 dari Samurah bin Jundab. Wa ila adanul bilal man ina atakum min hasuburikum fa ata'amahu. Bahkan apabila kalian terlambat saat makan terus kena beratan subuh, kata Rasul, selesaikan, bukan dibuang, diselesaikan. Tapi jangan masuk ke pawon lagi Pak, jupuk kolak sama jupuk mana kopi, susu sak gelas, itu namanya melebes. Jadi ilmunya dipahami dengan baik dan benar. Maka ketika dia sahur paling belakang, ketika berbuka paling awal. Makanya kalau sahur itu waktu tarhib itu nggak apa-apa, juga masih ada 10 menit gitu kan. Jadi kalau sahur paling akhir, kalau berbuka paling awal. Dan ketika berbuka ada doa dari Rasulullah. Hadis rawahu Abu Daud 2010. Ini nanti materi saya kirimkan. Ini lengkap materi saya buat tentang Ramadan ini. Ini lengkap hadis dan Quran. Ini saya kirimkan dulu. Ini lengkap nih semua. Ini tentang Ramadan full. Memang saya buat. Saya memang punya kewajiban untuk membuat seperti ini. Nah, dalam rawahu Abu Daud nomor hadis 2010, Rasul itu kalau berbuka begini. Allahu Akbar, cuma bismillah, minum. Ini contoh Pak, ini contoh. Bismillah, minum. Ini contoh. Jadi dia harus ada Allahu Akbar, bismillah, ini contoh. Alhamdulillah, sudah. Terus beliau baca, dahabat domahu waqtalati uruk wasabatil ajru insyaallah. Artinya, telah basah tenggorokan, telah hilang dahaga, telah tetap pahala, insya Allah. Nah, itu doanya. Saya cari yang Allahumma lakan. Nah itu yang Allah. Saya cari dia di Sahih, udah ketemu. Saya cari di kumpulan hadis-hadis palsu, juga nggak ada. Berarti sakit palsunya kayak. Tapi itu baik, isinya baik, artinya baik, itu doa. Tapi bukan, jangan mengatakan itu hadis. Kalau mengatakan itu hadis, dusta. Rasul mengatakan man idza iftaru indahu ajabahu. Hamba yang berdoa di saat berbuka, doanya diijabah. Tapi jangan dihilangkan yang punya Rasul. Dahabat domaku waqtalatil uruk wasabatil ajri insyaallah. Setelah itu silakan berdoa. Karena saat itu doa diijabah. Pakai bahasa apa? Sembarangan. Duh remah ya Allah, dihancur kesana telur. Diterima sama Allah. Dan harus bersalah boleh. Ya. Nah, maka itu doanya. Tapi minum dulu ya. Jangan baca doa itu belum minum. Wow, dahabat domahu. Artinya kan telah basah tenggorokan, telah hilang dahaga, telah tetap pahala. Jadi malaikat, bingung apa dulu ya? Minum dulu baru baca. Nah, maka sebaik-baik kita yang tinggal di kawasan ini ikuti al-hidayah. Jadi kalau al-hidayah sudah Allahu Akbar, silakan minum. Jangan, hati-hati, bukan jangan, hati-hati yang berpatokan radio atau televisi. Kejadian ini Pak, Allahu Akbar, dia minum, belakangnya bunyi,
minum sirup merah mantap saat berbuka. Iklan Mbak ternyata belum ada. Ini wajib foto ini ya, wajib foto. Maka ikuti masjid setempat. Dan muadzin Rasul izinkan minum terlebih dahulu baru ada. Tapi ya jauh suwe-suwe, tetap sih kopi, makan gedang goreng. Sekian itu ternyata aja itu kan. Jadi boleh minum sebagaimana langsung ada. Nah, ini sunnah-sunnah yang Rasul sampaikan di Ramadan supaya nanti kita menjadi ilmu yang benar, berkah. Kalau ilmu benar ibadahnya luar biasa. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi di dalam hadis beliau dibukukan dalam Rawahu Abu Daud 299, Rasul mengatakan etika-etika dalam sunnah puasa diletakkan di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 1669 dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Rasul pesan, ini pesan paling penting buat Rasul dari Rasul. Rasul mengatakan man idza shamu fala hatta man lam yaqrahu wa qala wa ahdun baina bil ghibah. Kalian tuh kalau puasa hindari semua maksiat, terutama ghibah. Karena apa? Wala yakun fiha, karena nanti menghilangkan puasanya. Pahalanya nol. Hanya dapat haus dan haus dan dahaga. Tak podoe, haus dan lapar. Haus dahaga lah podo lain. Haus dan lapar. Jadi jangan sampai ghibah, terutama ibu-ibu itu ya. Halo ibu-ibu, karena ibu-ibu itu paling banyak tuh di telinga sama di mulut sih, paling banyak. Telinga sama ini, hati-hati ibu-ibu. Makanya jangan ikut anggota DGI. Tahu? Dewan Ghibah Indonesia. Iya. Jadi hindarilah itu semua, karena itu merusak betul pahala. Ya, bisa dari sini juga saya mendengar, termasuk ghibah, ngomong sendiri. Makanya Islam sampai ngajarin kalau ada tetangga kita berantem, bertengkar, itu kata Rasul sebaik-baiknya diketuk pintunya. Al-Muslim, layat ibu walayus ibu, maka bantulah dia, beri pertolongan, ketuk itu, damaikan kalau nggak bisa ya sudah, tapi jangan diceritakan. Nah itu kejelekannya kan tukaran, cerita, Mbak Fulan mantungi perang dunia. Musuh iyo, sendok kartu piring kecelakaan. Tapi coba ngomong Mbak, enggak. Lah kok yang diajak ngomong lo ketemu ya nih, Mbak Fulan ini lo mantungi perang dunia. Sendok piring kartu gelas, tadi belum ada gelas Pak. Saya kira itu gelas. Mencelakakan. Tapi coba ngomong, ini ngomong yang lain. Fulan berarti kalau praktiknya sendok garpu gelas panci, tadi belum ada panci lah. Ghibah itu tidak kurang, tapi bertambah. Dan ini riba yang paling besar. Makanya kenapa Rasul katakan ma'akum fiha, itu benar-benar menghilangkan pahala. Jadi jangan menghibah, hindari semua acara-acara bentuk ghibah. Ya. Nah kemudian lagi yang Rasul tekankan adalah berinteraksi dengan Al-Quran dengan 3 cara. Iqra, udlu, batadabbur. Jadi tidak cuma baca kata bros, dimo, kata bros, tunggu, bukan itu. Tapi iqra, udlu, dan tadabbur. Ini diletakkan Allah sendiri yang meletakkan di surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Udlu makluhiyya ilaika minal kitab. Jadi kita itu disuruh mentadabburi, tidak cuma sekedar baca. Kalau kita kan masih kadang habis tarawih buat lingkaran gitu ya, baca gantian tadarus ya. Terus masih ada tambahan lagi gedang goreng, ote-ote, kopi, teh gitu. Bukan itu, tapi yang sebaiknya itu ditadaburi. Jadi tidak harus selesai juga. Gak selesai nggak apa-apa, tapi kita memahami tentang ayat-ayat Allah. Walaupun mungkin Al-Baqarah nggak habis 1 bulan itu, nanti tahun depan dilanjutkan itu ya, bukan 1 hari 1 juz, bukan itu. Untuk Ramadan, karena Rasul ketika bersama Jibril itu udah habis penuh itu, tapi dipahami betul setiap ayat-ayatnya, dijelaskan namanya udlu. Bahasa Indonesia juga nggak ada. Udlu bukan di Quran, bacalah. Iqra, bacalah. Itulah bahasa Indonesia. Kalah dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu mirip-mirip Jawa. Jawanya ada, Indonesia nggak ada.
Indonesianya panjang, contoh nih. Panjang Indonesianya. Makan dan minum yang disengaja pada waktu berpuasa belum saat berbuka. Tuh, jawabannya apa? Mokel. Di bahasa Arabnya seperti itu. Maka disinilah kenapa sampai Allah turunkan dalam bahasa Arab itu ya. Karena dikasih 3 bahasa sebelumnya diganti-ganti ya Pak. Dikasih Jabur dalam bahasa Ibrani diganti Mazmur. Dikasih Taurat dalam bahasa Ibrani diganti Talmud. Dikasih Injil dalam bahasa Arab, bahasa Arab, bahasanya Nabinya Isa, kaum Lewi, diganti Bible. Makanya Allah katakan Inna anzal Qur'anan Arabiyah dalam surat 42, surat ayat yang ketiga. Maka aku turunkan Quran itu dalam bahasa Arab. Nggak bisa dirubah-rubah. Ya karena itu tadi, contohnya insan panjang, ya kan? Samarot. Coba buka samarot. Apa? Di terjemahan buah-buahan. Padahal samarot cuma buah-buahan. Samarot itu apa yang dihasilkan manusia dihentikan Allah. Tidak ada bahasa Indonesia-nya. Arabnya ada samarot. Kata ditulis buah-buahan. Terjemahannya. Ini kalau tidak baca tafsir, nanti dikira dodong, duku, salah, gendong, becak, lampu tinggi-tinggi. Nanti dikira itu. Jadi luar biasa bahasa Arab. Makanya aku pindah, minggat dari sana. Dan tempat lagi nyari Dinoyo. Nah, maka di sini saudaraku, Rasul minta kita berinteraksi dengan Quran. Kemudian yang ketiga, Rasul minta kita untuk memperbanyak zakat, infak, sedekah. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asu amsaliha ila sab'amiyat dikfin." Nanti bulan Ramadan depan kita sama Allah itu dilipatkan 10 sampai 700. Kullu, setiap amalan ibnu Adam. Jadi semua anak cucu Adam, amal ibadahnya sama Allah kalau di bulan Ramadan dikalikan 10 sampai 700. Contoh, sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian naik ke toko, gitu. Ya kan diterima. Kalau nggak terima habis. Tapi kalau berjamaah dapat jaminan 27. Nah, itu hari biasa. Ramadan sama Allah tadi saya ulang. Kullu amalan itu ada hasanatu asru amsaliha ila sab'iyat dikfin. Maka aku lipatkan 10 sampai 700. Kalau dikasih 10 sama Allah berarti 270. Kalau dikasih 10, kalau kasih 700, coba itu 14.900. Kalau dikali 7, 14.900. Masjid Nabawi berapa? 1.000. Banyak ahli daya kan? Iya kan? Ya enggak, kalau di mana saya kalau itu 100.000 hilang mana ahli daya tinggal. Sana juga dipenggung bulan Ramadan. Nah, maka disinilah itu sampai dilipatkan sama Allah. Termasuk infak, zakat, sedekah. Maka Allah mengatakan, "Masalul ladzina anfaqu fi sabilillahi kamasali habbata sababi kullu sublatin mi'atu habba." Itu surat Al-Baqarah 261. Jadi kalau orang infak 1 dinar diganti 700. Nah, sekarang uang 100 rupiah dimasukkan ke hidayah bulan hari-hari biasa. Kali 700 kan? Sesuai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkainya kembalikan 100. Dan itu 700 dari 7 tangkai. Berarti kalau uang 100 rupiah dikalikan 700 berarti 70.000. Tapi Ramadan kalau janji masih dikalikan 10 sampai 700. Kalau dikalikan 10 lagi berarti 700.000. Nah kalau dikalikan 700, 4.900.000. Coba dihitung, uang 100 rupiah ikut nemu di parkiran. Terus kena habis sepeda motor hilang kabeh. Dicoba begini, ya Allah, minta tukar ya Allah. Ramadan janji kata malaikat, sing gak nemu gak ono tapi. Kok duitnya dewe. Nah, maka disinilah betapa luar biasanya Ramadan itu. Kita sampai disuruh mau banyak infak semua. Tapi ya jangan terlalu teman-teman. Ramadan kalau infak sudah apa begitu bulan Syawal dibuka dompetnya melo fitri. Oh fitri ini dompetnya artinya fitri dompetnya melo fitri.
kalau resi. Nah, maka infak sedekah itu alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Jadi jangan sampai enggak infak sedekah barang sehari, apalagi di bulan Ramadan. Karena apa? Asbab salihan ila sabab yadifin, dilipatkan Allah. Yang terakhir, hadisnya Bukhari nomor hadis 1887. Siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul minta kita kalau mampu itu iktikaf. Rasul mengatakan, wa akharu faqat Ramadan asra yaumil akhir fi lailatul qadr wa iktikaf fil masjid. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu iktikaf. Kalau Rasulullah enggak pulang, benar-benar enggak pulang dia. 10 hari itu di masjid. Bahkan menyisir rambut saja itu hanya kepala beliau yang keluar dari jendela masjid begini. Lalu Aisyah itu menyisir dari luar. Itu Rasulullah. Nah, ini kira-kira jamaah hidayah. Ngetok orang ini sombong atau nyisir. Nah, bagi kita yang tidak mampu untuk tinggal, yang karena besok harus kerja, besok nafkah, ikuti petunjuk daripada Khalifah Umar. Lihat sini, Khalifah Umar berikan contoh, iktikaf bisa putus. Gimana iktikaf putus? Begini, 10 hari terakhir, setiap kali mau terawih al-hidayah, itu bilang, ya Allah, saya iktikaf. Dapat berapa? Nih, jangan dapat sholat tahiyatul masjid. Kalau mau ngambil qobliyah isya, habis itu mau fardu isya bersama imam, habis itu ba'diyah. Misalnya ada yang menceramah, dengerin ceramah, masih sholat tarawih, masih witir, berapa rakaat? Padahal syarat yang Rasul tetapkan itikaf itu tidak iqamah rakaatain, minimal 2 rakaat. Itu sudah bisa disebut itikaf. Tapi ya coba teman-teman ya Allah saya mau itikaf, lurus dok sunnah dok lurus, baru nanti jam bersih ada yang. Nah maka niatkan. Jadi itikaf itu bukan hanya panjangnya waktu, tapi juga kualitas saat dia bertinggal di masjid. Maka Allah bertanya kepada malaikat, ya malaikati, man hadak abdi amalu asra yaumin akhir Ramadan. Malaikatku, apa yang dia lakukan di 10 hari terakhir? Malaikat ngomong, dia itikaf. Di mana? Al-Hidayah. Berapa lama? 1 jam. Cuma 1 jam. Apa yang dia lakukan? Dia tahiyatul masjid, dia qobliyah, dia fardu, dia ba'diyah, dia dengerin ceramah. Banyak loh. Fulan yang lain ditanya, apa yang dia itikaf di mana Al-Akbar? Berapa lama? 5 jam. Apa yang dia lakukan? Tidur. Karena bawa spray, bakso turu kan. Nanti malam cuma bangun 2 rakaat terus sahur. Maka kualitasnya berbeda, bukan panjangnya waktu, tapi kualitas saat dia berdiam. Itu begitu. Maka nanti 10 hari terakhir jangan pernah lupa niatkan, sebab Rasul bersabda dibukukan di Rawahu Bukhari nomor 1. Nomor 1 ini di sini. Innamal amalu binniyat wa likulli amri manawa. Wa kanat illallahi wa rusuli fa kanat illallahi wa rusuli. Maka nanti perbanyak niat itikaf setiap kali di 10 hari terakhir. Tidak harus malam, tidak harus tarawih. Mau berangkat sholat zuhur bilang itikaf. Banyak loh, dapat qobliyah dan fardunya dan ba'diyah. Sudah banyak dikir. Maka niatkan. Memang Rasul mengatakan astaharau, cari dan rebut asra yaumil akhir wa fi lailatul qadr. Carilah itu di 10 hari terakhir, di malam Ramadan, di malam ganjil. Tapi jangan dicegah dia. Malam 21 Al-Hidayah, 22 Ciputra Unggul, 23 Al-Hidayah, 24 Galaxy Mall. Jangan. Asra yaumil akhir, berarti 10 hari terakhir. Walaupun Rasul katakan fi lailatul qadr, adanya di malam ganjil, maka rebut di sana. Ini perbanyak infak sedekah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa anfiqu fisabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka jangan kau hancurkan diri dalam kehancuran, maka infakkan rezeki yang aku berikan.
dan perbanyak di bulan Ramadan. Yang terakhir saya sampaikan juga di sini dari Quran surat 57 ayat 18 yang Rasul sampaikan kepada para sahabat ketika diminta untuk memperbanyak sedekah, innal musaddiqina wa musaddiqati aqudiruha qardan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang berinfak sedekah dan meminjamkan pada pinjaman yang baik dijanjikan Allah ditukar dilipat gandakan. Dan ajrun kabir, apa itu? Dijamin surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang pagi ini hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halal thayyibah, dipertemukan kita dan semua keluarga di bulan Ramadan, dioptimalkan dalam ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, serta amal-amal soleh dan solehahnya, menjadi amal yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbala. Amin Allahumma amin. Selesai. Ada yang mau nambahin materi? Silakan duduk sini. Saya tak duduk sana lagi. Atau ada yang mau didiskusikan? Mungkin monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan. Moga Bapak Ibu kami persilakan waktunya untuk diskusi